siswa semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Oktavianto dalam kelas Merdeka Belajar Akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan topik tahapan menyusun laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Dalam menyusun laporan posisi keuangan, ada beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, siapkan neraca saldo setelah disesuaikan. Atau Anda bisa siapkan kertas kerja. Kalau Anda menggunakan kertas kerja, Anda cermati pada kolom neraca. Di situ terdapat akun-akun yang termasuk aset yang berkode paling depan angka 1, kemudian liabilitas yang berkode depan angka 2, dan ekuitas yang berkode depan angka 3. Akun-akun yang berkode 1, 2, dan 3 ini yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini biasa juga disebut sebagai laporan neraca yang mencerminkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Jadi, di dalam menyusun laporan posisi keuangan itu nantinya antara aset itu harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Baik, kita mulai untuk penyusunan laporan posisi keuangan. Yang pertama, siapkan formatnya dulu seperti ini. Dimulai dari nama perusahaan, kemudian laporan posisi keuangan, dan tanggal penyajian. Nah, tanggal penyajian ini bukan per periode, tapi tanggal itu. Misalnya, kalau pas tutup buku 31 Desember, maka yang disajikan adalah posisi keuangan tanggal 31 Desember itu. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu aset-aset yang dimiliki perusahaan. Aset itu ada aset lancar dan juga aset tetap. Kalau perusahaan itu nantinya punya aset tidak berwujud, juga dimasukkan di sini. Nah, di sini hanya ada dua aset, yakni aset lancar dan aset tetap. Aset lancarnya perusahaan itu apa saja? Kita lihat di neraca saldo setelah disesuaikan. Ternyata yang dimiliki perusahaan aset lancarnya adalah kas, kemudian piutang dagang, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Ini semuanya kita salin di laporan posisi keuangan ya. Kita salin di laporan posisi keuangan. Kemudian dari aset lancar itu kita jumlahkan semuanya. Dalam kasus ini jumlahnya adalah Rp147.430.000. Kemudian kita masuk untuk yang aset tetap. Aset tetapnya ada peralatan, kendaraan, dan gedung. Kita perhatikan gedung ini 100 juta dan akumulasi penyusutan gedung adalah 10 juta. Maka kita masukkan di sini aset tetap berupa gedung, itu nilainya 100 juta. Kemudian ini kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan gedung tadi di neraca saldo setelah disesuaikan adalah 10 juta. Maka kita tulis 10 juta. Kita selisihkan ya. Kita lihat kendaraan 100 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan adalah 6 juta. Juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan adalah 6 juta. Nah, ini kita selisihkan ya. 100 juta dikurangi dengan 6 juta. Hasilnya 94 juta. Kemudian yang terakhir, aset tetap yang dimiliki perusahaan adalah peralatan. Peralatan berapa? Kita lihat. Peralatan
Jumlahnya 10 juta dengan akumulasi penyusutan 750.000. Maka kita tulis peralatan 10 juta dikurangi dengan 750.000. 10 juta dikurangi 750.000 ketemunya 9.250.000. Kita jumlahkan aset tetapnya. 90 juta ditambah 94 juta ditambah 9.250.000. Yang perlu diingat adalah ketika Anda menyajikan aset lancar disajikan urut dari atas berdasarkan tingkat likuiditasnya. Jadi yang paling mudah dicairkan menjadi kas ditaruh yang paling atas. Sedangkan ketika Anda menyusun aset tetap disajikan urut dari atas berdasarkan tingkat kekekalannya. Yang paling tidak mudah berubah saldonya ditaruh paling atas. Contohnya kalau dalam hal ini adalah gedung. Kemudian apabila perusahaan itu punya aset tak berwujud, disajikan urut berdasarkan manakah yang diperoleh lebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian jumlah asetnya dihitung dengan menjumlahkan jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap. Hasilnya 340.680.000. Nah, jumlah aset ini nanti harus balance, harus seimbang dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Kita buktikan. Nah, selanjutnya kita menyajikan liabilitas. Liabilitas ada dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, di dalam Anda menyusun liabilitas ini yang perlu diperhatikan adalah sajikan liabilitas didasarkan pada waktu jatuh temponya secara urut. Jadi yang paling atas adalah liabilitas yang jatuh temponya sudah dekat. Nah, liabilitasnya apa saja untuk UD Mas I ini? Ada utang dagang dan juga utang gaji serta utang pajak penghasilan. Nah, ini kita pindahkan ya, utang dagangnya 20 juta, utang gaji 1 juta, dan utang pajak penghasilan 1 juta. Kita jumlahkan. Jumlah liabilitas jangka pendek adalah 22 juta. Selanjutnya kita sajikan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang di sini adalah utang bank 50 juta. Nah, ini kita jumlahkan untuk liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. 50 juta ditambah 22 juta, hasilnya 72 juta rupiah. Yang terakhir kita menyajikan ekuitas. Ekuitas yang dimaksud di sini adalah modal akhir per 31 Desember tahun 2020. Modal akhir ini datanya diambil dari laporan perubahan ekuitas pada bagian modal akhir. Ya, modal akhirnya 268.680.000 rupiah. Nah, berarti jumlah ekuitasnya ini dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya 268.680.000 ditambah 72 juta. Hasilnya 340.680.000 rupiah. Sama ya, aset itu sama dengan liabilitas dan ekuitas. Maka kalau sudah sama seperti ini, dinyatakan bahwa laporan posisi keuangan yang kita susun itu sudah benar seperti itu. Nah, para siswa sekalian, itu tadi tahapan penyusunan laporan posisi keuangan. Sekarang semuanya sudah paham kan? Kalau begitu, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap belajar dan tetap semangat.